yang Win Cirebon juga masih pakai CMS kok. Saya nggak tahu karena bukan saya yang bikin, tapi yang pasti itu adalah CMS. The CMS, the Content Management System ya, itu adalah platform for how you can expose the profile in the internet, but you exception the build from the code from the website framework. Jadi Bapak Ibu bisa bikin website gratis tanpa Bapak Ibu harus buat code-nya begitu. Tuh. Bapak Ibu bisa mulai, Bapak Ibu bisa daftar ya dengan login pakai email or registrasi dulu dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu bisa pakai. Ya nanti kontennya itu contoh website itu ya mana ya? Dan nanti Bapak Ibu akan punya alamat misalnya Faiz, ini udah TTPS ya Faiz misalnya gitu, faiz.wordpress.com gitu yang kayak gitu-gitu ya. Ada nggak? Nggak ada ya. Pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa bikin template dan seterusnya. Kenapa itu penting ya Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu harus tahu bahwa the website itu buatnya mudah. Jadi bahkan Bapak Ibu kalau mau exposure atau membuat website personal pribadi ya nggak usah ribet gitu. Buat apa sih? Buat personal sebenarnya nggak bukan hanya buat personal pribadi. Website itu dipakai sebagai officially information. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya jualan barang juga di Instagram atau di TikTok, kalau Bapak Ibu di bio-nya atau di biografinya punya website, berarti orang akan beranggapan this is the officially from your shop. Jadi dianggap lebih official. Ya, dibanding hanya memakai akun saja. Oke, next to the chapter 4. Di pertemuan keempat kita apa gini? Di pertemuan 4 kita bahas tentang apa nih? Oh, the IoT. IoT. The IoT or the Internet of Things ini kita bahas tentang saya ingin mengenalkan the basically from the network infrastructure in the global network, at least definitive of internet. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu apa itu internet with the cable submarine cable map in the world, this is the map backbone internet with the transmitter via cable backbone in the world. Jadi ini adalah jaringan internet via kabel yang ada di dunia Bapak Ibu. This is the Indonesian backbone in the here. Jadi ini jaringan di Indonesia. Dan di Cirebon merupakan salah satu gateway, salah satu anak perusahaannya Pak Setniaga Uno, this one here. Can you explain it here? This is Kendal in di Cirebon. Nah, di Cirebon itu ada perusahaan anak perusahaannya anak perusahaannya Sandiaga Uno atau di bawah ini yang memang punya the backbone of internet Jawa, it's the Java, gitu. Kita nggak tahu kan yang kayak gitu-gitu. Yang saya mau cerita adalah bahwa karena media infrastruktur dari masih ada yang bocor ya? Gimana ya yang bocor ya? Saya cek dulu, masih ada yang bocor.
Ada yang bocor di mana ya? Udah, saya balik. Uh, karena semua lintas pemanfaat internet udah nempel ke diri pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai orangnya, uh, masih bocor ya? Di mana nih yang bocor nih? Ada yang bocor nggak sih? Pak Sainah, ini ada yang bocor. Boleh yang bocor, tolong di mute dulu. The personality profile from ours uh, itu udah nempel semua. Bapak Ibu sebagai apa sekarang? Sebagai guru. Personality Bapak Ibu tuh sudah nempel semua platformnya sudah. Kalau dulu kan Bapak Ibu ingat bahwa aplikasi itu hanya standalone. Berdiri sendiri, it's not distribution system, nothing. Misalnya orang dulu sarjana komputer suruh bikin hanya aplikasi kasir, antrian di apotek, aplikasi pencatatan gudang, stocking, perpustakaan. The standalone, the only this place the implemented the application to to show, but zaman sekarang nggak bisa aplikasi itu standalone tuh nggak bisa, harus ada distribution systemnya. Jadi udah nempel ke setiap kita pribadi. How you looking the e-learning or e-commerce or e-procurement or e-government or apalagi Bapak Ibu nempelnya apalagi banyak kan, e-administration apalagi banyak lah, e-watch nonton Bapak Ibu dan seterusnya, karena semua nempel udah ke personality. Nah, the services from the uh, uh, everything need to the personality human definitely explain to the Internet of Things. Jadi for everything gitu sebenarnya layanan aplikasi yang basically bisa diakses dari layanan internet itu disebutnya IoT. Let's say if you have the IT cam, if you have the kamera, you have the kalau Bapak Ibu punya di rumahnya sensor kunci pintu sensor dan seterusnya, itu juga sudah untuk IoT. Atau Bapak Ibu punya TV smart TV sekarang kan, misalnya basically ada Android-nya begitu, atau aplikasi-aplikasi yang sudah ditanam di komputer, itu adalah komputer ya Bapak Ibu. Termasuk ya paling utama itu adalah handphone Bapak Ibu. That's the everything you can do it and that your devices in your phone. Tuh. Karena semuanya bisa dicek di situ. Bapak Ibu bisa online meeting dengan saya sekarang pakai itu. Alat itu Bapak Ibu bisa cek nilai Bapak Ibu bisa beli makan sekarang lewat Gojek, Bapak Ibu bisa beli barang di Shopee dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tidak dibuat untuk tidak bepergian, e-traveling. Kalaupun Bapak Ibu mau keluar rumah pun atau berjalan pun, itu di guiding for the platform elektronika itu. Nah, itu semuanya, this the consumer home for services IoT, infrastructure, security surveillance, in the transportation media, or the industrial and retail e-commerce, or the healthcare, or the other services in your habit, itu capture in IoT. Gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu semua itu terekam, and for the all services IoT in the world and recorded in the one platform.
itu ada isu-isu kayak gitu, tapi kita juga punya regulasi untuk itu. Nah ini ya contoh-contoh kalau di anak-anak engineer atau di anak-anak informatika sih sebenarnya IoT itu lebih ke how to make the new research, penelitian terbaru tuh ngebantu sesama begitu, atau misalnya untuk membuat sebuah layanan yang punya the unique research untuk apa yang memang dia suka gitu. Karena data-datanya dan perangkatnya juga khusus dibuat gitu, kayak misalnya pakai Arduino or the Raspberry Pi or the sensor media in this platform or the webcam, dan ininya berbeda begitu. Nah, kelebihannya adalah the data from the share itu easily to access to your computer, so can you make the uh, manage in the algorithm accuracy. So in the GPS you can tracking inventory everything data, can the waktunya juga cepat dan seterusnya. Kemudian biaya juga, bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya lihat ke Jepang, Bapak Ibu buka YouTube kemudian cari vlogger-vlogger atau ya YouTuber-YouTuber yang kerja di Jepang, itu mungkin Bapak Ibu akan bisa menemukan betapa di Jepang lah, karena negara yang mempunyai produk fix to the implemented to the case itu Jepang. Kenapa? Karena di Jepang itu dari lini developernya, pengembang si aplikasinya, kemudian support for manufacturing infrastructure-nya, from the regulation-nya, from the accessibility to access buying untuk cara membelinya, dan juga personality orangnya juga sama, itu mix match-nya tuh cepat begitu. Bapak Ibu silahkan cek deh. Di Jepang untuk panen raya itu hanya butuh 2 orang. Jadi coba cek deh saya suka lihat ke YouTuber, karena yang saya lihat itu adalah desa-desa di Jepang. Misalnya saya suka, Bapak Ibu pernah mungkin agak aneh ya bagi Bapak Ibu, ini ada fenomena baru, this virtual touring. Bapak Ibu mungkin pernah mengenal apa itu virtual tour. Virtual tour tuh ada beberapa video di YouTube itu sejam 2 jam, nggak ada, jadi suaranya tuh langsung suara rekaman dari si kamera itu, nggak ada orang ngomong, nggak ada. Jadi si kamera itu jalan di sebuah jalan tertentu, how to you touring, you feel in this place gitu, this place. Jadi Bapak Ibu bisa ngerasain lagi jalannya di Turki, Bapak Ibu bisa ngerasain jalan di Osaka, Bapak Ibu bisa ngerasain jalan di Marina Bay, Singapura, dan seterusnya, yang kayak gitu-gitu itu ada virtual tournya. Nah, termasuk juga di Jepang itu, di pedesaan saja itu nenek-nenek umur 78 dengan kakek-kakek 80 tahun itu mereka menggunakan traktor yang hampir, kalau kita di sini tuh hampir sama seperti the mini tank. The mini tank, tank TNI. This the mini tank. Kalau the mini tank, ada lagi yang mini tank ya kan. Itu si kakek dan si nenek itu menggunakan itu karena dia udah nggak mungkin pakai badan dia untuk panen. Mereka, coba kita cek deh. Kalau Bapak Ibu nggak percaya kan, uh, panen panen padi di Jepang begitu ya. Okay, can you look at this video? This is the last. Look at this. This the grandpa. Ini si kakek. Ini si nenek, ini si kakek. Ini ada nenek dan kakek berdua. Dia ngurusin semua ini. Ya, ini sekelas ini saja Bapak Ibu. Tuh,
Karena mix and match, jadi ini area pesawahan, nggak mungkin di sini ada area industrial, chemical, itu nggak mungkin ada di sini, karena pasti diatur di planologi. Ini si nenek dan si kakek. Kemudian ini di jalan ini perusahaan-perusahaan manufaktur alat-alat. Jadi kalau si kakek sama si nenek itu rusak si si traktornya itu, ya mereka pasti benerinnya jauh-jauh pasti ada di situ. It's the connected from the semua infrastruktur itu relate gitu di situ. Ya termasuk juga jual beli ya Bapak Ibu di sana atau di China itu nenek-nenek kakek-kakek kalau beli kalau hari Minggu gitu kita misalnya di pasar kaget dan seterusnya is cashless, nothing cash. Kenapa? Karena cash dianggap sebagai uh, media penyakit yang ada kumannya gitu ya, uang itu dipakai oleh orang lain. This the cashless all the platform. Nah, this the IoT ya. Dan resikonya adalah complexity karena butuh investasi perangkat, kemudian complexity butuh ahli for the maintain, for the manage, for the maintain lah dan seterusnya. The safely banyak juga tindakan-tindakan yang memang di luar itu. Ya. This is the chapter 4. So to the chapter 5. Ini kita bahas tentang modul media cyber. The cyber media. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di chapter ini adalah cyber atau dunia cyber. Saya sebenarnya agak geli kalau nyebut kata-kata cyber tuh. How to can make the word in the cyber implementation. The cyber, we can know the cyber, this internet. Why you call the cyber is internet? Kenapa kita nggak nyebut cyber itu sebagai media internet saja? Karena the cyber tuh kalau dicek in the literasi, in the old literation, is like a robotical. Bapak mungkin ingat cybercop in Robocop. Ya, Robocop, Bapak Ibu tahu Robocop, orang yang udah meninggal, kemudian otaknya dipakai, kepalanya dipakai, kemudian dijadiin robot. This the Robocop in the cybercop. Nah, jadi semuanya wajar kalau semua orang menganggap the cyber is robotical. Wajar kalau semua orang menganggap bahwa cyber itu adalah metaverse. And you can look at the VR, ya. Orang akan menganggap this is the cyber. It's not, definitively not, 100% it's not. Bapak Ibu kalau nanya ke profesor di orang IT menyebut ini cyber, itu diketawain Bapak Ibu. This not cyber, this not cyber. Bapak Ibu pasti akan ngerasa bahwa this is the cyber prototyping, this not. Bapak Ibu salah kaprah. What the AI? Saya saja yang bukan profesor, saya hanya dosen. Kemarin sore saya ilmunya cetek dan seterusnya. Saya geli kalau ada orang bilang this is the cyber platform. No, but terus ada orang bilang the cyber adalah AI. This is the AI. No, saya ini hanya untuk kelas saya saja ya Bapak Ibu ya. This my kelas. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa the cyber platform seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang, the PJJ, ini tidak ada hubungannya dengan AI, nggak ada hubungannya dengan metaverse, nggak ada hubungan. Ini only virtual reality platform. It's like anak Bapak Ibu main Roblox, Bapak Ibu, it's any game. Bahkan nggak diarahkannya tidak jadi seperti ini sebenarnya Bapak Ibu. Ini tuh hanya jualan aja. This the prototyping product bisnis aja gitu. The aslinya itu bukan itu Bapak Ibu. Jadi aslinya itu ya the internet, karena masih kita tuh karena kepatok sama jualan aja. Jadi ngerasa itu wah hebat, beda.
gitu. Ya, ini only VR. Jadi yang harus Bapak Ibu tahu itu adalah the deep website. Deep website. The deep web. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih fenomena ini, this is the true prototyping in this case, in this our habit. Jadi yang Bapak Ibu tahu tentang apa itu Facebook, apa itu sebagian kecil dari how to deep web. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jangan terlalu bangga untuk misalnya kita bagian dari the era cyber. No. Karena ini Bapak Ibu, program PJJ seperti ini hanya untuk memutus mata rantai itu accessibility education gitu. Betul apa yang dikatakan Pak Menteri. Pak Gus Yakut. Karena memang ini cara cepat ini sebenarnya penggagas to the expose the learning ini oleh Pak Dirjen pada waktu itu, Profesor Ali Ramdhani. He is my professor. Dia adalah profesor saya. Dia profesor di bidang IT. Dia profesor di bidang teknik industri. He is the capable. Dia sangat capable di bidang ini. Untuk memutus mata rantai itu accessibility education, guru-guru di 3T ya memang harus dengan platform seperti ini, distance learning or PJJ. Gimana caranya? Nggak ada. Nah, tapi yang anehnya banyak orang yang menganggap the education distance learning itu adalah metaverse. Saya nggak mikir kenapa ada hubungannya metaverse in the distance learning dengan metaverse or the VR or the ER or the AI. Apa hubungannya? AI, VR, AR, and the distance learning. Apa relatingnya? Nggak ada. Kan Bapak Ibu juga nggak disuruh, nggak dikasih sekelas UT saja yang menerapkan distance learning dari tahun 80 nggak pernah menggembor-gemborkan VR. Nggak ada mereka tuh di mockup bisnisnya atau di marketingnya or in the digital platformnya itu memakai fasilitas VR or AI. Nggak ada, mereka nggak berani untuk itu. Kenapa? Karena memang bukan itu gitu. Ya, kita gagap aja sama hal-hal yang seperti ini karena merasa bahwa this is cyber learning, distance learning, media platformnya. Ini juga ujung-ujungnya Bapak Ibu pakai Google Meet. Ini kalau Bapak Ibu saya suruh pakai Big Blue Button, ke sini Bapak Ibu belum tentu pasti langsung bisa pada masuk kan, karena wah Pak saya nggak bisa masuk Damel karena servernya lemot dan seterusnya. The Big Blue Button, the big share resolution, Bapak Ibu harus install Big Blue Button plugin-nya di browser Bapak Ibu begitu. It's too long term Bapak Ibu untuk mempelajari itu. Pasti karena saya pakai Google Meet ini double synchronize in the BBB and Google Meet ya karena memang saya mengakomodir itu aja biar di BBB biar terrecord presentasi saya, kemudian di Google Meet untuk Bapak Ibu terbiasa karena Ibu kebiasaannya di sini ya saya biasa di sini begitu, gitu kan? Oke. So in this chapter, I back to the chapter media. Ini ada media chapter, media cyber. Jadi Bapak Ibu harus tahu apa itu internet, apa itu media konvensional, berita di TV. Kemudian Bapak Ibu juga harus tahu cara bisnis di internet. Bapak Ibu tahu bisnis it's like a Shopee gitu. Bapak Ibu jangan punya Shopee-nya aja, tapi Bapak Ibu harus jadi seller center
di Shopee begitu. Jadi Bapak Ibu harus jadi punya penjual, bukan hanya pembeli gitu. Terus you create the account from the seller center. Here, Bapak Ibu buat ini. Setelah Bapak Ibu buat ini, Bapak Ibu buat iklannya begitu, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 per hari untuk sudah expose iklan yang Instagram namanya Meta. Nah, Bapak Ibu harus tahu ini apa. Jadi Bapak Ibu kalau jualan di Instagram dengan follower cuma 10, 20 atau 100 orang itu nggak bakalan kejual. Karena apa? Karena masih seputaran orang itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu bisnisnya atau Instagramnya dibuat di Meta, buat akun Metanya, so you expose your posting in the Meta platform, you can exposure to other follower gitu. Ini cara belajarnya namanya digital marketing. Bapak Ibu harus pintar digital marketing. Gitu. Belajar dari sini, digital marketing pemula di Facebook Ads gitu. Ini banyak banget. Facebook Ads, saya salah tulisnya. Ads. Banyak banget ini. Ibu tonton aja dibanding nonton sinetron atau ini sekali-kali Bapak Ibu atau buat bapak-bapak deh. Bapak-bapak itu harus kalau bisa terus punya classification time. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu bukannya saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk mengaji terus gitu, enggak. Tapi Bapak Ibu harus punya klasifikasi waktu kapan yang apa yang harus saya pelajari di hari ini, di besok hari, di jam ini dan seterusnya. Jadi tidak random gitu. Kalau random nanti Bapak Ibu ngingetnya juga susah. Gitu ya. Harus punya schedule sendiri. So, pertemuan apa? Itu pertemuan kelima, kemudian di pertemuan keenam kita bahas CMS tadi. Di CMS, di Content Management System itu adalah untuk memudahkan Bapak Ibu membuat sebuah aplikasi web yang instan, karena manfaatnya juga cukup banyak. Gitu. It's like WordPress, Drupal, Joomla, mengelola website pribadinya mudah, mengelola website perusahaan atau bisnis Bapak Ibu, atau misalnya di Bapak Ibu buat komunitas pribadi, misalnya forum-forum organisasi pengajian Bapak Ibu atau organisasi keagamaan di wilayah Bapak Ibu, apa misalnya. Kemudian membuat e-commerce dan lain-lain. Cara memilihnya yang pasti harus yang capable ya, WordPress, kemudian terus harus bisa memilih mana platform yang baik. Ini CMS semua di WordPress, ini e-commerce ada OpenChart, OS Commerce, for e-learning ada Moodle. Moodle tuh yang sekarang yang kita pakai ini Damel. Damel ini model ya Bapak Ibu ya, model. Ini gratis ya Bapak Ibu. Jadi membuat seperti halnya Damel ini tuh gratis Bapak Ibu. Jumlah karena ini adalah sebuah platform. Atau yang Bapak Ibu mau naik level untuk framework di PHP ada Coordinator, ada Cake PHP dan seterusnya. Ini juga sama. Gitu. Itu pertemuan ke-6, so di pertemuan ke-7 itu adalah synchronous to review. Jadi Bapak Ibu silakan untuk nanti lihat lagi video perkuliahan hari ini di Bibulatan di pertemuan ke-7 karena saya record di sini. Habis the session end. Why? Oke. Kenapa tiba-tiba end? Buttonnya semoga kenapa tiba-tiba end? Mudah-mudahan hasil recording tadi ada ya. Saya berharapnya ada sih. Sebenarnya saya juga kayak di UT juga gitu sama di Big Button itu nanti apalagi yang rekamannya itu cukup panjang begitu. Oke, so far
Segitu dulu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu absen di halaman yang tadi saya kirim. Di UT juga sama, saya juga ada di UT, saya juga tutor di UT. Kalau itu saya pakai BBB kalau ada praktikum. Biasanya itu juga masih ada kendala kayak itu kelas UT aja yang servernya. Saya mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Saya masih husnuzon rekaman tadi di Bulatan tadi ada ya. Jadi kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa lah ya. Semoga Bapak Ibu mendengar dengan seksama pertemuan saya hari ini. Oke, saya cek ke absennya apakah sudah banyak ya? Oh, sudah banyak yang absen ternyata. Oke, saya menunggu pertanyaan langsungnya 2 dulu. Jadi kalau ini wajibannya saya selalu mewajibkan ke mahasiswa saya minimal 2. Jadi kalau sudah ada yang bertanya 2 langsung begitu itu saya sudah ikhlas lah menutup pertemuan hari ini begitu. Kalau lebih ya oke. Nanti saya juga baca pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di absen. Silakan mau pertanyaan langsung dulu boleh? Boleh silakan Bapak Cecep dulu ya, Bapak Cecep dulu. Pak Cecep, kemudian Bu Rizka. Silakan Pak Cecep. Halo Pak Cecep. Iya Pak. Silakan Pak Cecep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Apakah Boleh. kira-kira gitu untuk sebagai pendidik dalam menuju ke cyber micro teaching ini ada kelemahannya nggak tuh Pak? Micro teaching? Ini bukan mau kuliah micro teaching kayaknya. Micro teaching itu gimana? Ya maksudnya efek kelemahannya tuh Pak, yang tadi dijelaskan kan kayak kita harus menguasai tentang digital gitu. Nah, kira-kira kelemahannya tuh apa ketika di dalam kelas gitu? Ya, oke. Mungkin itu aja Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Bu Rizka boleh? Ya, terima kasih Pak waktunya. Yang saya tulis tadi juga di absen itu, tadi sembari menyimak Bapak ini ya, membuat website pribadi. Tadi saya nyoba yang pakai ChatGPT tadi, cuma saya masih terhambat ya, karena tadi kan penjelasannya cepat yang Bapak itu yang sampai nyimpen-nyimpen, cuma nanti ketika diklik langsung muncul di internet gitu ya, langsung nyambung gitu. Mungkin dari Pak Faiz ada YouTube-nya atau penjelasannya di YouTube. Tadi saya usulkan di kolom absen tadi, mungkin bisa Bapak menjelaskan pelan-pelan sambil kita praktek gitu. Karena saya pernah melihat ada website pribadi seorang ibu rumah tangga yang itu isinya bagus sekali tentang ini ya, Montessori, metode Montessori untuk anak-anak batita gitu. Keseharian beliau, tapi dikemasnya bagus sekali gitu loh. Terima kasih. Ya, oke. Baik, saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama Pak Cecep, mungkin saya salah. Jadi Pak Cecep dan Bapak Ibu mungkin lebih berpengalaman daripada saya karena langsung terjun di pendidikan dasar dan menengah mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi yang saya tahu mungkin ya the prototyping orang sekarang itu atau anak-anak zaman sekarang itu to the visual. Jadi not oral. Kalau Bapak Ibu mungkin sekarang Bapak Ibu mendengarkan saya di 1,5 jam atau 1 jam itu masih bisa dengar, lihat in your screen gitu karena Bapak Ibu dulunya pernah di
Bapak Ibu dulunya pernah merasakan di mana in the 1 hour or 2 hour or the many hour gitu, berjam-jam denger orang gitu. Karena saya pun masih gitu kan, kayak di kuliah gitu, dengeran di kampus gitu, 2 jam, 3 jam dengerin profesor denger gitu, atau orang denger tuh biasa gitu. Karena apa? Karena kita butuh satu kalimat atau satu paragraf atau satu resume tertentu dari si profesor itu, atau itu untuk saya ambil manfaatnya begitu. Walaupun memang tidak semua pasti akan. Kalau misalnya ada yang ini, saya juga pakai the recording handphone, kemudian saya save gitu. Saya selalu kayak gitu. Kalau misalnya ini profesor penting banget nih setiap omongannya gitu, selalu simpan handphonenya, so I record it, so I to transcript online, terus saya ambil chapter-chapternya, kemudian saya resume begitu. Kebiasaan-kebiasaan itu memang penting Bapak Ibu, atau tahu gitu. Jadi kalau kita terbiasa hanya untuk melihat saja kemudian mendengar, this the presentation to accessibility from knowledge-nya mungkin di 40% ya, maksimal. Mungkin dari sejam, 2 jam apa yang saya bicarakan, mungkin beberapa aja yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Dan itu pun untuk yang experiences mendengarkan seperti ininya juga lama gitu. Tapi kalau untuk yang the high school or basic school gitu, kayaknya orientasinya tuh visual. Karena apa? Karena mereka berada di lingkungan visual. Jadi Bapak Ibu yang guru agama, guru olahraga sekalipun, guru apapun, makanya erat sekali to manage bahan ajar. Kenapa selalu profesor misalnya di orang pendidikan itu how to create bahan ajar? Karena itu penting ya Bapak Ibu. Karena mungkin anak-anak kita itu butuh apa yang ingin dilihat gitu. Karena mendengar menjadi sesuatu yang dianggap in touch, interaction gitu. Sedangkan mereka belum waktunya untuk sepenuhnya untuk mengarah ke sana. Jadi